Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Hermawan dari kelas 12 TITL akan menyampaikan beberapa hal materi tarik tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada strategi dakwah Islam yang melalui jalur perdagangan. Yang pertama ada jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia kerap singgah bahkan tinggal sementara di bandar-bandar pesisir Pulau Sumatera dan Jawa guna menunggu waktu yang tepat untuk kembali berlayar ke negerinya. Ketika singgah atau tinggal sementara itulah mereka berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada jalur perkawinan. Tidak sedikit dari pedagang Arab, Gujarat, dan Persia yang singgah atau tinggal sementara di Indonesia pada akhirnya menetap dan menikah dengan masyarakat setempat. Dari pernikahan tersebut terbentuklah keluarga-keluarga muslim, kemudian kampung-kampung Islam. Yang ketiga ada tasawuf. Tasawuf dapat diartikan sebagai jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ridho Allah. Alasan tasawuf dipilih sebagai salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah mudah diterima oleh masyarakat. Yang keempat ada jalur pendidikan. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui pendidikan umumnya diterapkan setelah terbentuknya masyarakat muslim. Proses pendidikan ilmu keislaman dilakukan di pesantren yang didirikan oleh ulama, kiai, guru atau agama. Yang kelima ada jalur politik. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui politik biasanya dilakukan di lingkungan kerajaan. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam karena biasanya masyarakat akan mengikuti agama rajanya. Yang keenam ada kesenian. Dalam berdakwah, banyak ulama yang memanfaatkan kesenian karena sangat digemari masyarakat Indonesia. Caranya adalah dengan menyisipkan nilai-nilai Islam pada kesenian yang disukai masyarakat. Salah satu contohnya memasukkan nilai-nilai tentang tauhid dan akidah-akidah Islam dalam pertunjukan wayang. Tahapan dakwah Islam. 1. Tahapan pengenalan agama. Pada tahap ini, dasar-dasar Islam diperkenalkan, terutama tentang pelaksanaan syariat atau fikih. 2. Tahap pendalaman agama. Islam telah memasuki pelosok daerah-daerah di Nusantara. Tidak hanya di pedalaman, berkat meningkatnya pemahaman dan pendidikan yang diperoleh oleh kaum muslimin, ajaran Islam juga semakin dipahami lebih dalam. Pada tahap ini lahir lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Yang ketiga, ada tahap pengembangan intelektualitas. Pada abad 17 Masehi, terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Kemudian lahirlah beberapa ulama dengan karya-karya monumental, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, tafsir, hadis, retorika, estetika, hingga astronomi. 4. Tahap ke arah pembaharuan. Pada tahap ini, gerakan-gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan. Tarekat Islam misalnya menekan pada perjuangan politik, adapun Muhammadiyah, NU, dan organisasi lainnya menekan pada bidang sosial seperti pendidikan dan dakwah. Tahap kematangan intelektualitas. Sekitar tahun 1970 lahirlah tokoh-tokoh pemikir Islam yang pada umumnya adalah para aktivitas kampus. Meskipun memperoleh pendidikan di universitas umum, mereka masih tetap memotivasi diri untuk mendalami ajaran dan sendi-sendi peradabannya. Sekian dari saya tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.